Digunakan untuk menguji hipotesis ya. Hipotesis itu kan ada dua kata, yaitu hipot sama tesis. Itu pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Kan hipotesis ada hipotesis nol, hipotesis alternatif ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu susun. Kemudian tingkat kemanaannya itu 5% kalau kesehatan. Kalau uji klinis, uji obat itu 1%. Kalau uji kemanaannya keilmuan sosial, humaniora ya, itu 10%. Kalau di kesehatan 5%. 5% itu mananya apa? Contohnya kita berasumsi dari kelas ini ya, dari 80 orang ini maksimal 5 yang nilai metriknya C. Nah, ternyata saat ujian keluar nilai yang C-nya itu 10 orang atau 7%. Berarti hipotesis kita tidak terjawab atau tidak terpenuhi. Berarti hipotesis kita terbantahkan dengan nilai C yang lebih dari 5%. Itu kira-kira maknanya 5%. Ya. Beda kalau nilai C-nya ternyata cuma 1%, berarti anggapan kita bahwa di kelas ini pinter-pinter, nilai metriknya berarti sesuai. Nah, untuk mendapatkan apakah kurang dari 0,5, 0,05 atau lebih dari 0,05, kita perlu tools ya, kita perlu alat bantu yang namanya software dan menentukan uji statistiknya. Nah, kalau kita punya software SPSS tapi tidak ngerti ujinya yang mana ya bodoh. Nah, kita ngerti uji ini tapi tidak ada softwarenya ya sama aja. Ya, jadi kita harus tahu uji mana yang dipakai plus bagaimana menggunakan software komputer. Oke, ini slide terakhir Bapak Ibu yang tadi sampaikan. Satu slide ini perlu pemahaman karena cuma gini doang ya, warna-warna tok, tapi kalau kita tidak bisa memahami akan susah. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya yang pertama dilihat dari kotak yang paling kiri. Ya, yang di sini adalah tujuan analisis. Nah, tujuan analisis ini lihatnya di mana Pak? Di proposal, di tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, itu kan ada komparasi, ada korelasi atau hubungan, itu bedanya apa? Terus kita taunya bedanya itu pada saat menuliskannya bagaimana, kan yang penting. Jadi kalau tujuan penelitian Bapak Ibu itu hanya ingin tahu perbedaannya, ingin tahu ada pengaruh atau tidak, ya lebih efektif yang mana, berarti tujuan analisisnya adalah yang komparasi. Sampai sini jelas? Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Itu untuk penentuan coding kita ngambilnya dari mana nggih, Pak? Kadang masih bingung ya. Oh, yang coding bebas, Bu. Coding itu bebas. Oh. Bebas, tetapi kata kuncinya kalau coding ya, jawaban positif itu nilainya lebih tinggi. Misal, jawaban positifnya dengan kasih, misal pertanyaan gini, menurut Anda, apakah merokok itu dapat mempengaruhi kesehatan Anda? Kalau jawabannya ya, skornya lebih tinggi daripada jawaban tidak. Paham ya, Bu? Oke, Pak. Ya. Jadi kalau pertanyaannya ke arah positif, berarti ya itu jawabannya lebih tinggi skornya daripada yang tidak. Jadi dengan coding bisa ya 2, tidaknya 1, atau ya-nya 1, tidaknya 0, itu bebas. Bebas dari peneliti untuk codingnya. Ini Pak, kemarin kan untuk kelompok 1
alhamdulillah sudah mulai masuk entry data. Nah, kita diajarkan sama Bu Indra untuk coding di salah satu variabelnya itu adalah status gizi. Kalau sebelumnya saya nggak tahu ada coding itu ya dari Bu Indra. Jadi saya ngisi status gizinya itu coding 1 baik, 2 sedang, 3 buruk begitu ya. Tapi ternyata dari status gizi yang Bu Indra isi codingnya 1 baik, 2 buruk begitu toh Pak. Itu kira-kira kalau saya ngisi 1, 2, 3 boleh nggak? Apa Bu? Ya, halo? Pak, suaranya putus-putus nggih? Iya, putus-putus. Jadi prinsipnya nggih. Ya. Oke, prinsipnya sesuatu yang skornya lebih tinggi. Itu aja. Itu nggih. Karena nanti akan akan dikalkulasi, dihitung total. Ya, semakin tinggi skornya, maka semakin baik. Kan seperti itu biasanya. Artinya kalau skor tinggi itu bagus, berarti hal-hal pertanyaan itu dari codingnya nanti hasil akhirnya akan tidak sesuai. Tapi saya sama peneliti ini sing salah codingnya apa gitu. Itu ya. Jadi ini hal kecil tapi nanti bisa berdampak pada penentuan apakah hipotesis kita itu diterima atau tidak. Itu. Sekali lagi silakan. Oke Pak, siap-siap. Ada lagi monggo silakan sebelum saya menjelaskan kecil untuk yang uji statistik ini. Oke, lanjut ya pada ini. Oke, jadi yang perlu kita baca pertama adalah tujuan analisis. Tujuan analisis itu refernya kemana? Refernya ke tujuan penelitian. Kalau penelitian kita tujuannya itu hanya ya, mengetahui hubungan atau ingin tahu ada beda atau tidak, ada pengaruhnya atau tidak, efektif yang mana, bagusan yang mana, berarti tujuan analisisnya adalah yang komparasi. Sampai sini jelas? Oke ya. Saya lanjutkan. Tetapi kalau tujuan penelitian Bapak Ibu nanti itu dirumuskan ingin mengetahui keeratan hubungan ya atau R kecil, berarti ujian dipakai atau tujuan analisisnya adalah yang korelasi atau hubungan. Sampai sini tahu bedanya Bapak Ibu? Ulang Pak. Ulang ya. Kalau tujuan ini kembali ke tujuan gitu, tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian kita itu tidak sampai mengetahui keeratan hubungan antara pengetahuan dan perilaku, taruhlah ya. Berarti kita hanya ke komparasi. Hanya mengetahui hubungan atau tidak. Ya, jadi kata kunci di sana. Ingin mengetahui R kecil apa tidak? Kalau ingin mengetahui R kecil, berarti dia korelasi. Masih bingung? Kalau masih bingung, jenengan coba kasih contoh tema riset jenengan, itu lebih mudah nanti. Monggo. Ada yang punya tema penelitian, silakan di-share. Pak, kalau komparasi itu apakah berarti hanya mengetahui satu variabel aja? Gitu maksudnya. Kalau hubungan ada dua variabel yang
apakah itu berkaitan atau enggak, kayak gitu. Apa gimana? Ya, jadi kalau kemarin kan sudah belajar statistik ya. Statistik itu kan ada statistik deskriptif sama analitik. Kalau deskriptif satu variabel aja. Gitu. Lah ini kan analisis, berarti dia pasti membandingkan dua variabel. Bedanya apa? Bedanya kalau komparasi dia tidak mengetahui keeratan hubungan. Tetapi kalau korelasi dia sampai mengetahui keeratan hubungan. Ya, contoh begini, kita ingin tahu apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Kalau tujuannya hanya itu saja, berarti masuknya ke komparasi. Dia nanti keluarnya p-value aja. Tetapi kalau tujuan analisisnya ditambahkan mengetahui keeratan hubungan, berarti nanti yang dipakai adalah yang korelasi atau hubungan. Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan kita sebagai calon peneliti. Mau hubungan aja atau sampai hubungannya itu kuat, produk kuat, apa hubungannya ringan, hubungannya rendah. Nah, itu yang menentukan kita. Ya. Mungkin ini saya ada judul, mungkin bisa ditanggapi Pak. Ya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kedinginan atau shivering pada pasien post-op dengan menggunakan teknik regional anestesi, Pak. Dengan mudeng enggak yang jenengan sampaikan itu faktor-faktor Nah, yang judul penelitiannya contohnya kayak gitu, masuk nggak Pak itu maksudnya? lagi itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi kedinginan pada pasien post-operasi dengan teknik regional. Oh, berarti pakainya yang regional anestesi. Oke. Oh. Nah, itu bisa masuk. Tinggal tujuannya jenengan apa? Kalau nanti tujuannya sampai mengetahui keeratan hubungan atau faktor yang paling berpengaruh, berarti masuknya ke korelasi. Masuknya. Jadi pahami ya? Oke. Berhubungan ya Pak maksudnya ya, korelasi. Ya. Oke, bisa Tapi Pak. nanti di tujuan itu jenengan tambahkan menganalisis faktor yang paling berpengaruh atau faktor yang paling berhubungan. Itu nggih. Ya, berarti saya bisa Pak nggih ambil judul niku nggih. Ya bisa dong. Kan setuju apa enggak nanti kan pembimbing. Nggih Pak. Tapi kayaknya Ya, Pak. kedinginan itu tidak hanya post-op yang regional deh. Tapi sering Pak kalau di tempat saya itu spinal anestesi itu saya amati sering Pak. Makanya mau tak ambil itu. Kedinginannya kenapa itu? Karena kelamaan di situ, apa AC-nya terlalu dingin apa gimana? Mungkin ya nanti data-data itu saya mungkin faktor dari AC atau faktor usia atau faktor operasi lama atau faktor dari obat spinalnya gitu Pak. Oh. Nanti alat ukurnya apa Pak? Suhu tubuh gitu ya? Ya nanti saya pelajari lagi. Oh gitu ya. Termometernya nanti dipakai digital gitu apa gimana gitu ya. Start OP. Standarnya kan ruangan ber-AC itu 16. Itu kira-kira 16 derajat Celcius ya. Nggih. Nggih Pak. 19 Mas. Ya, ini beda-beda sih, beda sendi. Ya, intinya gitu ya, boleh sih, boleh untuk kedinginan. Nggih Pak, Boleh, matur Pak nuwun. Wiko ya. Siap Pak, terima kasih. Nah, itu kalau faktor-faktor berpengaruh, nah kita ke sini dulu aja ya yang hubungan ya, yang berrelasi.
Misal faktor-faktor berhubungan dengan kedinginan. Nah, kedinginan itu kalau instrumennya berbentuk kuesioner, biasanya nanti kan dia ada klasifikasinya ya. Ada dingin banget, rodok dingin, tidak dingin taruhlah ya, saya tidak tahu itu instrumennya. Atau kalau mau pakai yang suhu tubuh berarti kan numerik. Nah, kalau datanya itu nanti numerik, ya, yang faktor-faktornya nanti dilihat, apakah yang dilihat itu juga numeriknya atau enggak, umur, berat badan, taruhlah ya. Kalau yang dilihat itu yang dibandingkan antara variabel faktornya dengan si kedinginannya adalah data angka, berarti nanti ujinya bisa dipakai yang regresi linier atau regresi ordinal. Jadi menentukan regresi linier atau ordinal yang dilihat itu satu, variabel independen dan dependennya itu sama-sama berbentuk angka atau numerik. Ya, itu yang penting itu. Kemudian yang kedua adalah setelah diuji normalitas data, jika kedua variabel itu datanya normal, pakai yang linier. Jika salah satu atau kedua tidak normal, pakai yang regresi ordinal. Sampai di sini ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Silakan. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, terus kapan pakai regresi logistiknya? Jika variabel independen dan variabel dependennya dia berbentuk kategorik, bisa nominal atau nominal ordinal atau ordinal ordinal. Gitu ya. Sampai yang sebab akibat ini ada yang ditanyakan dulu, monggo kalau silakan. Ada pertanyaan silakan. Kita satu-satu layer biar nanti tidak bingung. Pak, minta tolong diulangi yang untuk regresi linier sama ordinal tadi, Pak. Oh ya. Jadi untuk yang sebab akibat, korelasi yang sebab akibat, ini tujuannya pertama nih, sampai mengetahui faktor yang paling berhubungan. Itu dulu kata kuncinya. Ya, kalau faktor yang paling berhubungan pasti lebih dari satu faktor. Ya, itu yang harus kita pegang dulu. Kemudian setelah kita mengetahui tujuannya seperti itu, step berikutnya apa? Dilihat skala datanya pada variabel independen dan dependen itu apa. Kalau keduanya numerik semua, ya, pilihan ujinya adalah regresi linier atau terus kapan kita pakai liniernya, kapan pakai ordinalnya. Menggunakan linier regresi antara variabel independen dan dependen setelah diuji keduanya normal. Nah, kalau salah satu atau keduanya yang regresi ordinal. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, monggo. Pak, izin bertanya. Kalau variabel dependen itu jenisnya apa aja, Pak? Contohnya, kalau yang independen itu jenisnya no kemauan, Pak. Kemarin kan saya sempat memasukkan, kan belum paham tahu. Ya. Kalian punya tema penelitian enggak, Bu?
Ini judul kan? Judul. Ya kemarin kayak misal umur, berat badan, tinggi badan. Kayak gitu ya Pak. Ya. Nah itu kita kan pindah ke variabel dependent. Di variabel dependent, saya mau masukkan independennya itu apa? Saya bingung Pak. Di situ apa sih ya independent itu? Contohnya yang kayak gimana Ya. Pak? Ini Bu, gampang Bu. Variabel dependent itu biasanya berbentuk masalah. Itu dependent. Bisa berbentuk kecemasan, bisa berbentuk tadi kalau Pak maksudnya bilangnya kedinginan, bisa nanti hipertensi, bisa nanti DM, luka DM, dan seterusnya. Ya, dependent itu bentuknya dia problem. Nah, nanti independent itu apa? Independent itu hal-hal yang mempengaruhi atau faktor yang berhubungan dengan dependent tadi. Ya, itu ada juga independen yang berbentuk gini. Misal ada pasien nyeri, kemudian kita berikan intervensi berupa napas dalam taruhlah ya. Dan napas itu yang namanya variabel independen. Ya, karena pemberian napas dalam itu mempengaruhi nanti tingkat nyerinya. Harapannya kan seperti itu. Gitu ya Bu Desi ya. Pak, siap. Ya. Ya contoh realnya semisal IPK-nya jelek ya. IPK-nya jelek kan problem tuh. Nanti kita tahu, kita cari loh kenapa kok IPK-nya dia jelek. Hal-hal yang mendasari atau berhubungan dengan IPK jelek itu yang namanya independen. Independen. Yes. Ya, IPK jeleknya dependen. Maka Oke, Pak. Matur suwun, Pak. Oke. Yang lain monggo. Ada lagi? Oke, kalau enggak tak lanjutkan ya. Nah, kapan ini regresi logistik? Regresi logistik itu sederhananya variabel independen dan dependennya itu dia berbentuk kategori. Ya, contohnya apa? Jenis kelamin, tingkat pendidikan, ya. Itu kan variabel independen. Variabel yang berbentuk kategori. Bisa juga umur nanti dikategorikan menjadi dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir juga bisa. Ya, berat badan mungkin nanti bisa dikategorikan jadi IMT-nya underweight, normal, overweight atau obesitas. Ya. Jadi selama variabel independennya itu skalanya kategori, ketemu dependennya kategori, ya. Kalau kita ingin mengetahui faktor yang paling berhubungan, berarti yang diambil adalah uji regresi logistik. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Kita sampai jam berapa ya? Ternyata sudah umur petang bulu. Sampai jam berapa ini kira-kira kita Bu? 5 menit lagi ya? Apa gimana? Sampai kita paham, Pak. Oh paham oh ya cik. Nanti pahamnya kalau ada soal baru paham ya. Oke, kemudian kita ke yang atasnya sebab nah simetris dia hanya ingin tahu variabel hubungan antara variabel independen dengan dependen, tidak sampai ke keratan hubungan. Tidak sampai ke faktor yang paling berpengaruh. Ini simetris. Contohnya ini, semisal kita yang mengetahui keratan hubungan antara umur dengan tekanan darah. Umur itu kan numerik, tekanan darah numerik. Berarti uji yang apa dipakai? Pilih produk Mollmann atau Spearman. Ya ini aja. Nah, kapan pakai produk Mollmann, kapan pakai Spearman? Ditentukan dari uji normalitas data.
Jadi kalau datanya normal, maka uji yang dipakai adalah produk normal. Kalau dia tidak normal, berarti yang dipakai adalah Spearman. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Terus paham ya? Kemudian belum Bu. Produk moment sama personnya itu nanti ada apa rumusnya sendiri ya Pak? Udah denger ya? Apa Bu? Untuk apa namanya Rumus. pengujian produk moment sama personnya itu nanti ada rumusnya Ya. sendiri kan? Nggak ada. Kalau kita pakai manual ada rumusnya, tapi kalau pakainya software langsung klik aja. Yang penting kita tahu kapan pakai produk moment, kapan pakai Spearman. Itu aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Oke, lanjut ya. Nah, jika data kita antara variabel independen dan dependennya itu adalah kategori, maka uji yang dipakai adalah uji asosiasi. Yang kemarin ada gamma, Somers, eta itu loh. Sudah dapat itu toh. Yang biostatistik. Ada biostatistik kemarin kan udah kan ya. Ada koefisien kontingensi, ada eta, ada gamma, ada Somers, ada kendal tau itu loh Bu. Udah kan ya. Kemarin kan sudah dapat tuh ya biostatistik. Oke, jadi kalau keratan hubungan ya variabel satu atau independen dengan dependennya tidak sampai ke faktor yang mempengaruhi, berarti pakainya simetris. Nanti dari simetrisnya dilihat kalau skala datanya numerik atau numerik, pilihannya produk moment atau Spearman. Tapi kalau keduanya itu berbentuk kakaknya uji asosiasi. Nah, itu yang untuk korelasi, itu korelasi. Kemudian kalau kita komparasi, ya komparasi ini pilihannya ada 3, tapi saya stressingnya ke yang bebas sama berpasangan, jumlah kelompok sampelnya 2. Nanti yang lebih dari 2, ini untuk yang multivariat. Biasanya untuk S2, S3 pakainya yang multivariat. Nanti untuk yang S1 pakainya komparasi yang 2 kelompok. Jadi saya stresnya di sini aja. Nanti kalau semua dijelaskan tambah mumet. Nanti malah biar semua. Oke. Nah, komparasi taruhlah ada yang kemarin japri saya mau memberikan treatment ya, dikasih aromaterapi plus pijat kaki, meredam kaki terhadap kualitas tidur. Nah, berarti itu kan masuk komparasi karena ingin melihat pengaruh dari intervensi kita. Karena sebelum dan setelah berarti masuknya ke berpasangan. 2 yang berpasangan. Oke. Nah, 2 yang berpasangan ini pilihan ujinya ada Parrot, Wilcoxon, sama McNemar. Nah, kapan pakai Parrot, kapan pakai Wilcoxon, pakai McNemar, itu yang penting. Nah, pakai Parrot atau Wilcoxon jika kita membandingkan data sebelum dan setelah itu skala datanya numerik. Ya, kalau skala data numerik, pilihan ujinya bisa Parrot atau Wilcoxon.
Nah, kapan pakai parent? Jika data numerik sebelum dan setelah perlakuan itu distribusi datanya normal. Berarti pakai parent. Kalau Wilcoxon berarti yang dia tidak normal distribusi datanya. Contohnya pemberian pijat kaki dalam mengurangi skala nyeri. Nah, kalau nyeri itu kan interval, berarti bentuknya numerik. Nanti skala nyeri sebelum perlakuan dibandingkan dengan skala nyeri setelah perlakuan. Nah, kemudian sebelum nanti diuji ya, data sebelum perlakuan diuji normalitas data, kemudian data setelah perlakuan juga diuji normalitas data. Kalau keduanya normal, distribusi datanya, maka yang dipakai adalah parent. Kalau tidak normal, berarti pakainya Wilcoxon. Ini kalau datanya numerik. Kalau datanya kategorik, nanti pilihannya langsung ke McNemar atau marginal homogeneity. Ya, contohnya tadi, semisal kita ingin melihat tingkat pengetahuan setelah diberikan edukasi. Nah, kalau tingkat pengetahuan itu kan pasti datanya kategori. Nah, kalau datanya kategori, berarti uji yang dipakai itu adalah McNemar atau marginal homogeneity. Nah, kalau McNemar itu dipakai jika kategorinya itu hanya ada dua kategori pre dan dua kategori post. Itu pakainya McNemar. Tetapi kalau lebih dari 2x2 kategorinya, maka yang dipakai adalah uji marginal homogeneity. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, lanjut ya. Itu kalau pre-post. Nah, semisal nanti ada yang ingin membandingkan, satunya cuma dikasih rendam kaki, ya, satunya rendam kaki plus aromaterapi. Berarti ujian dipakai adalah komparasi, jumlah sampelnya 2 kelompok, tetapi yang bebas. Bebas itu artinya apa? Membandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Atau biasa disebut kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, kalau kita menginginkan seperti itu, berarti ujinya tadi komparasi, 2 jumlah sampelnya, kemudian bebas. Nah, kalau bebas, nanti ujinya apa yang dipakai? Ujinya adalah T-independent test atau Mann-Whitney test. Ya. Nah, kapan pakai independent test, kapan pakai Mann-Whitney test, bergantung dari skala datanya. Kembali lagi ke skala data. Kalau skala datanya numerik, kemudian di normalitas data keduanya normal, pakainya yang sampel T to sampel bebas atau independent sampel test. Tapi kalau ada salah satu atau keduanya tidak normal datanya, maka yang dipakai adalah Mann-Whitney test. Atau biar gampang, sebutannya independent test atau Mann-Whitney test, disebutnya IMAN gitu saja. Kalau kita membandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dibandingkan, data yang diambil numerik, berarti pilihannya independent test atau Mann-Whitney test. Nah, Pak, kalau skala data saya kategori, ujinya apa?
kalau kita membandingkan dua kelompok, yang kita bandingkan skala datanya itu adalah kategorik, maka uji yang dipakai adalah chi-square. Ya. Jadi kesimpulannya untuk kolom statistik parametrik dan saya yaitu statistik non parametrik itu dia skala datanya harus numerik. Tinggal setelah diuji normalitas, kalau skala datanya normal, pakai kolom statistik parametrik semua. Kalau tidak normal, geser ke sebelah kanannya. Oke. Jadi pasangannya independent test itu Matt Whitney, pasangannya Parrot itu Wilcoxon, pasangannya produk moment itu Spearman, pasangannya linear itu ordinal. Jadi tidak usah bingung, misal tidak normal, berarti jenengan geser ke kolom samping kanannya langsung. Nah, kolom yang paling kanan ya, paling kanan ini adalah uji yang digunakan jika variabel independen dan dependennya berbentuk kategorik. Kalau berbentuk kategorik, Bapak Ibu tidak perlu lihat kolom statistik parametrik, tidak perlu lihat kolom analisis data semi kuantitatif. Langsung berpindah ke uji yang paling kanan. Kalau skala data kita berbentuk kategorik. Gitu ya. Pasti masih bingung karena ini baru. Dan itu nanti proses ya, sambil Bapak Ibu saat ketemu dosen di ruang Zoom ini, mungkin Bu Yuni atau saya dengan punya tema penelitian, tiba-tiba maksud muncul, bisa ditanyakan. Pak, kalau tema kayak gini, kira-kira ujinya apa Pak? Ya. Terus kira-kira instrumennya bentuknya apa? Itu boleh ditanyakan. Oke. Jadi, monggo, kalau masih ada kebingungan itu hal yang wajar. Karena ini hal baru Bapak Ibu ya, akan ditanyakan. Kenapa ambil uji ini, alasannya apa? Kenapa tidak yang lain? Dan seterusnya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita sampai jam 21. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya punya judul seperti ini bisa nggak? Pengaruh metode sugesti meditasi nafas terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi usia pertengahan. Itu bisa nggak ya, Pak? Panjangan, Bu. Oh, terlalu panjang ya, Pak? Nggak usah, sama aja. Itu berarti meditasi itu bentuknya gimana, Bu? Media, maksudnya nanti misalkan tarik nafas seperti itu, Pak. Nafas aja. Mm-mm. Kenapa tidak nafas gitu, tidak ada meditasi apa pun, Bu? Nggak usah ada meditasinya. Nggih. Kan nanti kalau meditasi kan nanti dilihat meditasi itu bentuknya apa. Oh. Kalau meditasi kayak orang Cina itu kan gini itu Bu. Nah, itu apakah peneliti perlu sertifikasi dulu pada kalau napas ya, kalau napas dalam kan sudah banyak, mungkin nanti ditambahkan napas dalam plus apa gitu biar membedakan dengan yang lain. Oh, nggih. Nggih, Pak. Gitu nggih, itu idenya bagus. Tinggal nanti tidak perlu ada usia pertengahan, tidak usah. Nggih. Menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi udah gitu saja, tidak masalah. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Itu nggih, berarti Terima itu kasih, masuknya kan komparasi ya, Bu. Nggih. Komparasi yang dua berpasangan.
dia tekanan darah, berarti kan numerik. Pilihan ujinya nanti peret boxon, gitu saja. Oke. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Kami, monggo yang lain. Bapak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu. Kalau yang punya saya kan kemarin apa namanya? Hubungan kepuasan Kaki itu, pasien Pak? dengan dalam yang kemarin itu Bapak yang Kepuasan pasien dengan kedatangan hubungan. dokter itu. Oh ya. Oke, itu berarti pakainya regresi ordinal atau gimana, Pak? Bu, kowe kebalik ra Bu? Iya sih, Kebalik, berarti problemnya kan kepuasan. kepuasan. Gitu. Oke. Atau kecuali kalau problemnya itu kedatangan dokter yang tidak rutin, ditanya loh kenapa dokternya datangnya tidak rutin, apa macet, apa ini banjiran bahasa dokter ya malah ya. Kunjungan visit nggih. Lagi kan nanti kalau problemnya kunjungan visit atau kunjungan dokter, kunjungan kan bisa gitu. Berarti jangan nanti faktor yang mempengaruhi kunjungan dokter justru apakah dokternya punya jam terbang tinggi sehingga tidak sempat visit apa gimana ya, jenengan tidak spesifik ke nursingnya. Kalau saran saya mending yang kepuasan tadi dihubungkan dengan visit dokter. Nggih, Pak. Ya rutin apa enggak gitu loh ya. Nah kalau hanya satu variabel, satu faktor dengan satu dependen itu Ibu, tapi pakainya simetris. Ya. Nah kalau itu kan berarti kategori ketemu kategori kan ya. Berarti pakainya uji asosiasi. Nah uji asosiasi kan banyak, mulai koefisien kontingensi, ada eta, ada lambda, ada gamma, ada Somers. Nah, itu jenengan pilih yang sesuai dengan kategori variabelnya. Gitu. Dan Bu Yun harus meditasi ini. Oh, ini meditasi penting. Dengan meditasi, kira-kira problemnya yang mana? Yang visitnya apa yang kepuasannya itu dulu dengan sepakati. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini kurang 1 menit. Apakah berlanjut? Ampun Pak. Cukup nggih? Sore priep. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu next meeting. Saya ingatkan kembali lagi bahwa goal atau luaran dari mata kuliah ini adalah munculnya atau tersusunnya proposal medlit, yang mana proposal itu dipakai Bapak Ibu untuk sekaligus menjadi proposal skripsi. Ya, jadi itu hal yang penting. Ya, jangan sampai nanti dengan fokus di hal lain, skripnya konter, terus extend dan seterusnya malah repot. Ya. Jadi mohon masih banyak waktu, silahkan untuk jenengan amati ya kira-kira problem di ruangan panjenengan itu seperti apa. Kalau masih bingung jadi ini kira-kira beli, nanti kita coba bantu ya, karena untuk melihat gap itu kan tidak semua orang mampu. Jadi silakan jenengan deskripsikan dulu kira-kira gambaran di ruangan itu. Kalau satu ruang kok kebetulan mahasiswanya banyak, maksudnya yang ikut kelas LC ini satu ruang itu 3-4 orang, ya nanti kira-kira dibagi, justru rebutan itu kan tidak lucu gitu. Ya mohon nanti disepakati di satu ruang, jangan sampai nanti satu ruang tidak komunikasi cepet-cepetan. Coba
malah repot nih. Nanti misal si A aku ambil ini, si B ambil ini dan seterusnya. Ya nanti insya Allah kita fasilitasi dan sampai nanti ya karena skripsi terus nanti malah itu Bapak Ibu ya, masih panjang perjalanan. Kalau saat ini masih bingung Pak, tidak mudeng itu ya hal wajar aja ya. Itu justru pada saat kita diskusi di praktikum karena ada output berupa tambahan halaman yang ditulis, jadi nanti akan lebih fokus di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.